Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara mudah membuat PPPoE di Mikrotik ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, nanti akan saya sampaikan caranya, akan saya tunjukkan cara mudahnya bagaimana untuk konfigurasi PPoE ya, PPPoE di Mikrotik pusat dan di Mikrotik cabang. Nah, sebelum lanjut, ini tak sajikan topologi sederhana teman-teman. Mungkin bisa dijadikan apa namanya, informasi di depan ya, sebelum saudara sekalian akan praktek, dan mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi PPPoE ini memungkinkan komputer nanti dapat terhubung dengan akun ya, dengan user ya. Jadi gini, poinnya gini. Nanti intinya ada dua buah mikrotik, ada mikrotik pusat, ada mikrotik cabang. Nah, mikrotik pusat ini terhubung dengan internet. Nah, nanti cabang ini, mikrotik cabang ini juga akan kita aliri internet. Nah, dan nggak kita setting IP-nya, hanya nanti mikrotik cabang ini akan dial ya, akan dial username dan password, sehingga nanti dia akan dapat koneksi ya, dapat IP, dapat koneksi, dapat internet. Nah, nanti username passwordnya sebagai contoh, nanti ada username Arif, password Arif, ini tak tanam di mikrotik pusat ya, tak tanam di PPPoE server. Oke, jadi mikrotik pusat ini ada 3 buah adapter ya. Adapter pertama ini sebagai sumber internet, ini contoh IP-nya. Kemudian adapter yang ketiga ini nggak tak isi IP, ini hanya digunakan untuk ngeremote mikrotiknya. Ini ngeremotnya lewat Mac ya. Wujud komputernya ini ya, ini untuk ngeremote saja. Kemudian ini Ether 2. Nah, Ether 2 inilah yang terhubung ke mikrotik cabang ya, nanti untuk jalur PPPoE-nya ini ya. Atau orang nyebutnya itu PoE ya, PPPoE. Nah, ini IP-nya adalah 192.168.88.1. Nah, di Ether pertama di mikrotik cabang ini nggak disetting IP-nya. Di sini IP-nya kosong. Loh, apa bisa, Pak? IP-nya kosong nanti dapat aliran internet. Nanti kita buktikan. Oke, IP-nya berapa? 192.168.88.1. Oke, sekarang saya akan tunjukkan di mikrotik pusatnya dulu ya, konfigurasinya seperti apa. Nah, sekarang saya akan remote. Oke, ini ada mikrotik pusat, ada mikrotik cabang. Nah, komputer yang saya gunakan ini nggak saya setting IP-nya sesuai gambar topologi tadi. Jadi komputer ini sama komputer ini ya, ini wujudnya. Nah, ini komputer ini ya. Ini Windows XP hanya untuk ngeremote. Sekali lagi hanya contoh untuk ngeremote. Oke, di sini ya kita masuk ke pusat ya, pusat. Kita klik Mac-nya, connect. Nah, kemudian kita akan tunjukkan interface-nya. Oke, sesuai gambar ya. Ada ini, dan ini. Ini nggak usah dipikir dulu nanti seperti apa caranya. Oke. Ada Ether 1, Ether 2, sama Ether 3. Kemudian kita setting IP-nya. Ya, IP address. Nah, di sini setting IP-nya yang ini, yang Ether 2. Yang untuk PPoE ini ya. Oh, ini PN kurang siji ki. Tambahi. Nanti kalau P-nya 1 dikira pemuda Pancasila. Ini P-nya kan 3. Oke, udah. Kita setting IP-nya di sini. Oke. Nah, untuk Ether 2, kemudian masukkan IP-nya ya, garis miring subnetnya, networknya ini ya, apply, oke, nanti networknya terisi, oke. Udah. Nah, ini kok ada D-nya 2, ini yang Ether 1, ini kita ambil dari tethering hotspot. Oke, ini ya, ini kita lewat sini, PHP client. Ini dimasukkan Ether 1. ADD default route yes, oke, nanti dia akan dapat IP. Nah, kalau udah dapat IP gini, ping Google ya, connect mesti. Nah, connect toh.
Oke, ini belum settingan PPOE ya, baru nyeting IP-nya ya. Jadi yang ini abaikan dulu. Nah, kita masih fokus di IP-nya. Durasinya panjang nggak apa-apa videonya, yang penting teman-teman nanti bisa mudah-mudahan dapat mengerti. Nah, ini udah terjawab, ini tadi pertama kali, ini udah terjawab. Kemudian yang ini nanti ceritanya nanti ketika ketika mikrotik ini nanti melakukan dial PPPoE, komputer ini akan dapat IP 88.200 ya. Nanti waktu kita nyeting PPPoE ini kita bisa menetapkan, jadi user akun ini akan dapat IP berapa, itu nanti akan kita bisa menetapkan nanti waktu nyeting ya. Ini nggak sulit kok, sangat mudah banget ya. Oke, nanti akan dapat seperti ini ya, akan dapat DHCP seperti ini 88.200. Oke, masalah IP sudah mengerti. Nah, sekarang ada satu, yaitu di bagian ini NAT-nya ya, NAT-nya ditambahkan nanti supaya klien dapat koneksi internet ya. Jadi ini belakangan ya nggak apa-apa, tapi kita taruh depan ya nggak apa-apa. Buat baru src NAT, terus kemudian actionnya masquerade ya. Oke, udah gitu doang ya. Ini terakhiran nggak apa-apa, tapi di depan juga nggak apa-apa ya. General src NAT, actionnya adalah masquerade. Nah, kalau sudah, sekarang tiba saatnya kita masuk di bagian settingan PPPoE. Masuk di bagian menu ini, P3 ini ya. Oke. Kemudian bagian interface ini abaikan dulu. Nanti punya teman-teman akan ada isinya ya. Jadi pertama bukan di interface tapi di sini. Nah, masuk di bagian PPPoE server. Nah, yang kita setting ini di mikrotik pusat ya. Jadi mikrotik cabang itu nanti lebih mudah. Jadi yang banyak konfigurasinya itu di mikrotik pusat. Ya nggak banyak juga konfigurasinya, hanya beberapa step saja ya. Nah, pertama di mikrotik pusatnya ini ya. Ini kita akan konfigurasi mengenai akun ini ya. Oke, pertama plus nanti ya. Seperti ini. Nah, tambahkan nanti ini otomatis namanya service 1. Mau diganti boleh nggak boleh, default gini ya boleh. Nah, interface-nya ya pilih yang Ether 2 ya. Kenapa kok Ether 2? Ini loh gambar topologinya Ether 2 ya kan, yang garis merah ini kan yang terhubung ke PPOE client tuh Ether berapa? Ether 2. Nah, ini. Kemudian Ether 2 PPPoE, kemudian default profilnya ini ya. Ini kita pilih default encryption. Terus kalau sudah oke. Nah, ini sudah ya. Service 1 bawaannya mau diganti boleh, interface-nya Ether 2 PPPoE. Ini yang mau dibikin interface, yang mau dibikin PPOE. Kemudian default encryption. Lalu ini checklist semua ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini satu lagi di bagian secret. Nah, secret inilah yang digunakan untuk pembuatan akun tadi ini, akun ini. Nah, ini ya. Akun ini akan dapat IP ini. Nah, ini nyetingnya di sini. Nah, ini mirip seperti waktu bikin PPTP itu ya. Bikin VPN. Nah, ini mirip. Nah, di sini masukkan nama akunnya apa, username-nya apa, password-nya apa. Ini tak kasih nama Arif. Servisnya kita pilih PPPoE ya, jangan lupa. Waktu itu kan waktu itu kita pernah bikin yang PPTP ya. Nah, sekarang ini kita pilih yang PPPoE. Terus profilnya default encryption. Nah, local address-nya ini masukkan ini. Nah, masukkan ini ya 881 ya, masukkan 881, terus dia nanti akan dapat IP berapa? Oh, dapat IP 88200 seperti tadi. Dia akan dapat IP 88200. Oke. Kalau sudah lalu oke. Nah, kalau sudah berarti settingan di mikrotik pusat sudah selesai. Ya, sekarang tinggal di mikrotik cabang. Ini sudah, tinggal buka lagi. Kita remote yang mikrotik cabang. Oke. Nah, sekarang di mikrotik cabang, lihat interface-nya.
Ya, ini ada dua seperti di gambar. Nah, kan? Header pertama terhubung ke header 2-nya di mikrotik pusat, header 2 yang di mikrotik cabang ini hanya untuk nge-remote. Oke. Sebelumnya belum ada ini teman-teman, hanya ini dan ini tok. Ya, header 1 sama header 2. Nah, kita lihat settingan IP-nya. Nah, di sini juga nggak ada teman-teman. Ini di sini juga nggak ada. Ya, ini kita buang nggak apa-apa. Oke, kita buang nggak apa-apa. Oke. Nah, kan ya. Jadi interface-nya kita kosongkan di sini. Nah, lalu settingan PPPoE-nya di klien bagaimana? Masuk di sini. Nah, terus tinggal klik ini. PPPoE klien. Ya. Atau kayak gini. Nah, nanti. Terus habis itu interface-nya pilih header 1 PPPoE. Oh, ini juga P ini kurang satu ini ya. Kita benturkan sekalian. Jadi nggak ngaruh nama ini. Nah, dah kita masuk di sini. Gini ya tadi ya, PPPoE client ya. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, ini namanya default nggak apa-apa. Nah, ini header 1 PPPoE tadi. Nah, jangan lupa di sini masukkan akunnya tadi. Ya, jadi untuk dialnya gini caranya, ya. Oke. Username-nya Arif, passwordnya Arif, default encryption. Ya, kalau sudah oke. Ya. Oke, kemudian kita cek ya, kita cek di sininya. Coba tapi ini kita hapus dulu yang ini. Oke, kita hapus dulu ya tadi ya. Di bagian interface-nya kita hapus. Nah, sekarang P3. Jadi aslinya seperti ini cuman ya sebelum di dial cuman dua seperti ini. Ya, dua header. Oke, kemudian PPPP 3 langsung di sini PPPoE client. Oke. Habis itu pilih ini ya. Apa namanya interface-nya ini. Kemudian namanya diganti boleh nggak boleh. Kemudian service-nya diisi service 1. Username-nya Arif. Passwordnya Arif. Default profilnya default encryption. Kemudian use peer DNS. Kemudian apply oke. Oke, coba kita cek di bagian IP address. Tuh, dapat toh? Tadi kan udah dihapus ya. Nah, udah gitu doang settingan kliennya. Kita sekarang coba Google. Oh, connect teman-teman. Jadi kita nggak merasa di sini nyeting addressnya tadi, nggak ada, ya nggak ada. Nah, kalau nggak percaya, sekarang kita gantilah. Ya, ini kita ganti di sininya 88.201. Oke. Ini statusnya 88. Nah, ini kita hapus saja. Nah, oke. Active connection ini kita udah langsung nih kan ya. Baru kita ganti sudah langsung. Ini kita hapus saja. Cabang toh. Hapus IP address. Nah, ini sekarang kita gini. Nah, kita coba ya. Service 1 user Arif, password Arif. Nah, oke. Udah coba lihat IP address. Nah, berhasil ya teman-teman. Mudah-mudahan tutorial singkat ini yang agak panjang ya.
Ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, terakhir sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanya mengenai settingan VirtualBox-nya seperti apa. Jadi saya menggunakan 3 buah komputer sesuai gambar ya. Ini ada komputer mikrotik pusat, mikrotik cabang, sama klien ini ya. Ini tak gunakan satu komputer. Nah, settingannya gini, ini mikrotik pusatnya. Ini nanti diatur. Nih, diatur seperti ini ya. Jadi diatur bridge ke WiFi, Ether satunya izinkan semua, kabel tersambung, adapter 2-nya jaringan internal namanya PPOE. Ya, ini cuman penamaannya aja. PPOE izinkan semua. Nah, adapter 3 ini untuk ngeremote, khusus untuk ngeremote tadi pinbox ya. Oke. Nah, Ether kok Ether. Yang mikrotik cabang. Oke. Nih. Jaringan internal PPOE. Yang penting ininya sama dengan yang di sini tadi ya. Oke, adapter 3-nya untuk ngeremote. Saya pakai 2 adapter ya. 1 dan 3. Remote ini sama, harus remote juga namanya, sesuai ya. Sesuai yang di sini juga sesuai. Ini namanya pasti remote, ya kan? Bener kan? Nah, remote. Jadi gitu. Kalau di sininya namanya misalkan P-nya 3, ya di sananya nanti P-nya 3. Di sini juga P-nya 3. P-nya 3. Nah, ini P-nya 3. Mudah-mudahan tutorial ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya, untuk settingan VirtualBox-nya. Oke, saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.